Oke kakak semuanya, bagi kakak yang telah lulus seleksi CPNS maupun juga PTKK 2024, tentunya di sini bertanya-tanya ya, yaitu kira-kira kapan sih jadwal pembayaran gaji pertama PTKK maupun juga jadwal pembayaran gaji pertama CPNS 2024. Nah di sini sebelum teman-teman nanti menanyakan ya terkait tentang jadwal pembayaran gaji, maka harus dipahami dulu alur penetapan NIPTKK dan juga CPNS. Nah, di sini nanti kita akan mengecek yaitu seperti apa sih alur penetapan NIPTKK dan apakah nanti kita akan mendapatkan pembayaran THR ataupun juga gaji ke-13. Yuk kita cari tahu informasinya bersama-sama ya. Oke kakak semuanya, sebelum kita bahas terkait tentang jadwal pembayaran gaji pertama serta dapat atau enggaknya THR serta gaji 13, kita pahami dulu ya untuk alur penetapan NIP CASN tahun anggaran 2024. Nah, seperti yang kita kutip dari salah satu kanrek BKN ya, bahwasanya disampaikan untuk alur dari penetapan NIPTKK dan juga CPNS adalah kira-kira seperti ini. Nah, yang pertama, ini kan sudah kita lewati ya, yaitu Sobat BKN, yaitu lulus seleksi ini. Nah, kalian lulus seleksi CPNS atau PTKK. Nah, setelah lulus ini kan teman-teman melakukan pengisian TRH ataupun juga melakukan pemberkasan secara paperless ya, melalui akun SSCSN. Nah, setelah teman-teman lulus, kemudian mengisi pemberkasan, maka berikutnya dari pemberkasan yang teman-teman buat ya, itu berikutnya di sini dilakukan usul ya. Nah, instansi yang teman-teman lamar ini melakukan verifikasi dokumen ya. Dilakukan verifikasi dokumen, apakah dokumen itu sudah benar atau belum. Kalau misalkan dokumennya sudah benar, maka akan diusulkan. Kalau misalkan belum benar, otomatis kan dikembalikan ya kepada kita untuk dibenahi ya. Nah, jika seluruh dokumen yang dikirimkan di pemberkasan dari seluruh peserta seleksi PNS maupun juga PTKK sudah benar, maka instansi di sini mengusulkan dokumen penetapan NIPTKK CSN ke PKN. Untuk yang kementerian lembaga itu adalah ke instansi ke PKN pusat, untuk yang instansi daerah, PT provinsi, kabupaten maupun juga kota itu di kanrek PKN masing-masing. Nah, jadi dilengkapi juga dengan berkas-berkas termasuk juga SPRP dari instansi, kemudian dilakukan usul penetapan NIPTKK. Nah, di sini instansi mengusulkan dokumen penetapan NIP, selanjutnya PKN memproses usulan penetapan NIP CASN. Nah, dalam proses usul penetapan NIP, di sini ada 3 hasil. Yang pertama, usulan memenuhi syarat. Yang ketiga, yang kedua adalah PTS, yang kedua adalah tidak memenuhi syarat ya. Ya, pertama kita bahas dulu nih, yaitu untuk PKN memproses ya. Hasil pertama itu bisa jadi tentu PTS ya, yaitu ditemukan berkas yang tidak sesuai. Maka berikutnya berkas itu dikembalikan ke instansi untuk dilakukan perbaikan. Kemudian dari instansi itu mungkin akan menghubungi kalian sebagai peserta lulus kalau misalkan ada yang berbenahi. Maka nanti setelah dibenahi, dokumen perbaikannya kembali diusulkan. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman ada yang TMS ya, maka usulan yang tidak memenuhi syarat ini nanti praktek PKN-nya itu nggak bisa diusulkan. Artinya tuh bisa gagal nih, gagal pemberkasan dan gagal diangkat ya. Nah, tentunya teman-teman di sini bertanya-tanya ya, yang menyebabkan BTS dan juga TMS itu kira-kira seperti apa? Nah, seperti yang kita kutip di sini ya, yaitu apa saja sih yang menyebabkan berkasmu dinyatakan BTS atau TMS? Untuk yang BTS misalkan ini ya, yaitu BTS data profil tidak sesuai dengan dokumen tidak lengkap misalkan seperti ini. Atau mungkin di sini pengalaman kerja tidak linear dengan jabatan yang dilamar. PTKK, kemudian data profil yang mengakibatkan BTS ialah ketidaksesuaian data nama pada aplikasi, data ijazah, tempat tanggal lahir, status perkawinan, foto pelamar, data pendidikan dan juga data profil pada DRH. Maka di sini dikatakan TMS akan dikembalikan ke instansi dan dikembalikan ke kita untuk dibenahi ya. Penyelesaiannya bagaimana kalau PTS? Kalau PTS itu masih ada penyelesaiannya, yaitu pelamar melakukan cross-check dan konsultasi ke instansi terkait ya mengenai data relevansi riwayat kerja. Kemudian pelamar melakukan perbaikan data dan melaporkan hasil perbaikan ke instansi ya. Dalam hal ini adalah bisa ke BKD, BKPSDM ataupun juga BKPP. Jadi PKD, PKPSDM dan juga PKPP sama ya, yaitu hanya penamaan saja, mungkin satu daerah dengan lain itulah berbeda. Ada yang masih menggunakan nama PKD, PKPSDM atau mungkin juga PKPP ya. Kemudian di sini kan ada yang TMS nih. Kalau misalkan TMS itu merah ya, jadi batal diangkat nih. Nah, penyebabnya apa untuk TMS tuh?
Misalkan pendidikan tidak linear atau pelamar mengundurkan diri itu ya. Jadi misalkan di sini untuk TMS tuh yang nggak bisa dianggap adalah ijazah pelamar misalkan ya. Ijazah pelamar tidak linear dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Kemenparekraf. Contohnya apa? Contohnya kualifikasi pendidikan yang ditetapkan adalah S1 perpajakan, namun pelamar itu adalah teknik elektro, sehingga di sini adalah TMS ya. Kemudian pelamar mengundurkan diri, misalkan menyetujui ya, atau mungkin memang mundur gitu ya. Nah, maka penjelasannya bagaimana? Maka selanjutnya instansi akan menyampaikan pengumuman pembatalan kelulusan ya. Karena apa? Karena TMS. Nah, semoga saja untuk yang TMS, teman-teman jangan sampai ya. Kalau BTS ini kan masih bisa dibenahi ya. Nah, kemungkinan untuk yang ketiga yaitu dari hasil proses verifikasi dari penetapan NIP dari PKN itu yang pertama kan nanti BTS ya, yang kedua TMS, yang ketiga adalah usul memenuhi syarat. Nah, ketika usul memenuhi syarat, maka di sini teman-teman nanti PKN itu akan menerbitkan pertek ya, bagi yang berkas usulnya ini memenuhi syarat. Nah, dari pertek PKN, ini nanti instansi akan menerbitkan SK setelah mendapatkan pertek PKN. Nah, proses penetapan NIP dan juga penetapan SK ini selesai. Nah, jadi di sini teman-teman, yaitu ketika proses usul penetapan NIP di sini sudah selesai, maka SK akan diberikan oleh instansi. Nah, tentunya teman-teman nanti akan mulai bekerja itu ketika sudah mendapatkan SK ya. Nah, ini sudah mendapatkan SK dan juga SPMT. Nah, kira-kira kapan gajiannya? Kalau misalkan kita kutip di sini seperti yang disampaikan PKN Surabaya ya, bahwasanya untuk teman-teman yaitu untuk nanti kalian gaji itu akan diberikan sesuai dengan SPMT ya, bukan berdasarkan dari TMT NIP. Misalkan TMT NIP itu diberikan tanggal misalkan 1 April misalkan ya, 1 April atau mungkin 28 Februari misalkan, maka berikutnya bukan berarti nanti gaji pertama diterimakan di situ. Namun nanti ketika SPMT sudah diberikan, tentunya masih ada banyak proses, yaitu untuk teman-teman setelah menerima PKN menerbitkan pertek ya, yaitu NIP PKN, maka instansi masih membuat SK, masih membuat perjanjian kerja dan juga membuat SPMT. Nah, ketika nanti sudah diberikan, barulah nanti teman-teman mendapatkan gaji gitu ya. Nah, kemudian kalian bertanya, apakah nanti dapat THR atau enggak ya? Nah, kalau misalkan SKJ itu diberikan atau SPMT diberikan sebelum Lebaran, insya Allah teman-teman nanti akan mendapatkan THR. Kalau misalkan setelah Lebaran misalkan ya, maka teman-teman nanti tidak akan mendapatkan THR. Nah, kalau misalkan gaji ke-13, tentunya teman-teman nanti mendapatkan ya. Karena gaji ke-13 itu adalah biasanya bulan Juli ya, Juni akhir atau Juli awal pertengahan gitu. Tapi kalau misalkan SK kalian diberikan setelah bulan Juli, otomatis gaji THR pun gaji 13 nggak dapat, THR juga nggak dapat. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana nih? Apakah kalian ingin dapat gaji THR atau 13 atau enggak? Silakan tinggalkan sejak kolom komentar ya. Nanti kita diskusi dengan teman lainnya.